Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebelum-sebelumnya banyak yang komen nih. Kenapa analisis politik kok cuman bahas Pak Anies doang? Kali ini saya mau bahas Ganjar nih. Ganjar, ada video yang bocor nih, Ganjar ketemu dengan oligarki. Bahkan dalam pembicaraannya mereka mengatur satu putaran nih. Bahkan warganet bilang bahwasanya negara sudah tidak berdaulat karena diatur oleh beberapa orang saja. Apakah kemudian video ini nyata, video ini real? Apakah kemudian apa aspek ke depan, efek apa yang bakalan terjadi ke depan ketika video ini tersebar? Saya kurang tahu juga. Tapi kalau saya mau bilang video ini hoax, ya untuk ngedit video itu luar biasa sulit loh. Jadi saya harus percaya dengan video itu atau seperti apa. Yang jelas tadi ketika saya lihat dan sudah diberitakan juga oleh media resmi semacam ini, jadi saya pikir ya Sumbawa News.com ini saya percaya medianya, dan inilah yang harus saya angkat kepada kawan-kawan semua. Saya perlu beritakan juga kepada kawan-kawan semua bahwasanya video ini bakal merugikan Pak Ganjar secara pribadi, sekaligus mungkin juga berefek merugikan PDIP di kemudian hari. Karena dengan adanya video-video seperti ini, saya yakin masyarakat Indonesia bakalan yang tadinya mendukung Pak Ganjar mungkin berlarian mendukung Pak Prabowo ataupun mendukung Pak Anies Baswedan. Saya putar videonya, semoga musiknya tidak copyright atau seperti apa. Coba kita lihat videonya kawan-kawan. Sesuatu yang nggak pas itu namanya tahu gelagat. Dalam 1 menit sudah ketemu solusinya. Itu dibutuhkan. Kita tahu how to solve the problem tadi loh. Kalau lagi ngobrol itu oleh gabung kan enak. Oh iya. Makanya saya udah bilang ya. Yang lain-lain itu gabung aja ke sini kok ya. Betul. Yang lain kita sudah jaga dulu. Dengan putaran kan gabung. Enak Pak, mari. Kalau kita capek. Semua ini mendukung Pak. Oh gitu ya. Nyaplos gak? Ya pasti. Oh iya. Video yang saya temukan di sosial media tadi itu saya copy di TikTok, tetapi sebenarnya katanya nih video ini berawal tersebar itu di Twitter itu, di akunnya _opposite 6890 itu. Jadi ini yang kemudian kita ingin bahas kawan-kawan, bahwasanya video tersebut berisi pertemuan calon presiden Ganjar Pranowo yang bertemu pengusaha Tionghoa beredar luas via sosial media Twitter itu. Saya juga kurang yakin kalau pengusaha Tionghoa bisa juga pengusaha Taiwan kan. yang jelasnya wajahnya wajah Asia lah itu. Nah, tapi kalau wajah Asia kan belum tentu Indonesia kan. Menurut kawan-kawan mereka ini dari kalangan mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Jadi dari akun _opposite 6890 mengunggah sebuah video berdurasi 47 detik memperlihatkan saat Pak Ganjar mengajak para pengusaha Tionghoa ini untuk bergabung dalam tim Ganjar agar memenangkan Pilpres 2024 satu putaran itu. Jadi ada sebuah kalimat yang narasinya gini, kira-kira apa yang dibahas di meja makan itu, apa ada terlintas seperti bahas satu putaran atau seperti apa itu. Nah, warganet lainnya langsung merespon unggahan opposite ini itu. Katanya negara yang udah nggak berdaulat, hampir semua lini diatur dan dikendalikan oleh oligarki. Itu seperti itu yang dikatakan oleh Doi Motor itu, Doi Motor itu. Sementara akun Indonesia Jaya atau @republik_in melihat Indonesia hanya diatur oleh segelintir orang itu. Indonesia yang begitu besar ditentukan oleh segelintir orang. Apa rakyat mau diam saja? Seperti itu unggahannya. Nah, banyak sekali komentarnya sangat beragam di kolom komentar yang diupload oleh opposite ini.
Nah, tadi juga di Twitter sempat ramai juga, bahkan di TikTok saat ini potongan-potongan video ini sudah ramai pun diperbincangkan. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini sudah wajar kalau kita angkat juga sebagai pemberitaan, sebab ini juga menjadi informasi yang sangat urgent sekali untuk dikelola, untuk diolah oleh masyarakat. Bagaimana tidak jika memang betul-betul Pak Ganjar bekerja sama dengan oligarki untuk menang satu putaran di Pilpres 2024, saya pikir hal itu sangat menakutkan buat kita sebagai masyarakat. Kenapa? Jelas kawan-kawan, itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Kenapa? Karena masa Indonesia yang besar ini, negara yang besar ini harus diatur oleh segelintir orang saja, itu kan. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini apakah kemudian nantinya menjadi hal yang mampu menurunkan elektabilitasnya Pak Ganjar atau seperti apa? Mungkin ini yang menjadi titik awalnya, teman-teman. Ganjar dan PDIP bakalan nyungsep, betul-betul nyungsep itu. Jadi saya pikir perlu dikaji lebih jauh tentang video itu. Dan satu hal yang menarik perhatian saya ketika Pak Ganjar itu bertanya, kan salah satu sampingnya Pak Ganjar itu bilang semua di sini pendukungnya Bapak itu. Dia bilang Pak Ganjar itu, wah itu bagus itu. Kemudian Pak Ganjar bertanya, kalian nyoblos nggak? Jadi kalimat itu saya langsung tangkap. Kalian nyoblos nggak? Seolah-olah Pak Ganjar itu bertanya, kalian sudah punya KTP nggak? Gitu. Kalian nyoblos nggak? Jadi seolah-olah Pak Ganjar mempertanyakan kewarganegaraan mereka itu. Itu satu hal yang sebenarnya menjadi semacam terlintas di benak kita. Ketika Pak Ganjar bertanya, kalian nyoblos nggak? Berarti di pikiran saya pribadi itu langsung nangkap. Oh, berarti ini belum punya KTP atau gimana nih? Gitu. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Nyatanya apakah kemudian dengan cara seperti ini Pak Ganjar tidak lagi menginginkan suara masyarakat, melainkan Pak Ganjar betul-betul ingin fokus untuk merekrut oligarki atau berharap kepada oligarki memenangkan dirinya. Saya pikir hal-hal seperti ini bakal merugikan Pak Ganjar di kemudian hari itu. Nah, dengan adanya video seperti ini, kawan-kawan, yang tadinya banyak teman-teman saya dukung Ganjar atau Ganjarian banget lah istilahnya, tiba-tiba pas lihat ini, karena video ini jujur mereka yang share ke saya itu. Terus saya tanya ke mereka itu, kalian masih mau milih Ganjar nggak? Dia bilang, wah jika memang video ini betul, dengan pembicaraan mereka untuk menang satu putaran, dengan kalkulasi mereka dalam satu meja saja untuk memenangkan Pak Ganjar, saya pikir untuk memilih Pak Ganjar itu ya saya harus berhitung lagi. Seperti itu kalimat dari beberapa teman saya yang tadinya sangat Ganjarian banget itu. Dan saya pikir mungkin bukan cuman teman saya itu, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nonton yang tadinya dukung Ganjar tiba-tiba beralih untuk dukung yang lain, entahkah dukung Prabowo ataupun dukung ke Anies itu. Karena saya lihat juga pemilih dari Pak Ganjar ketika beralih dukungan biasanya rata-rata larinya ke Pak Prabowo. Saya kurang tahu kalkulasinya seperti apa, tapi saya temukan di lapangan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada video Pak Ganjar yang katanya bertemu dengan oligarki, satu yang punya strategi atau menstrategikan Pilpres 2024 dengan satu putaran ini bocor ke publik. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai video ini? Apakah video ini sudah video lama yang telah digaungkan kembali? Tapi tunggu. Tidak, kini mungkin video baru kawan-kawan, karena bicara capres itu, bicara satu putaran untuk capres kan. Saya pikir ini video yang sangat masih segar sekali, yang kemudian sengaja dibocorkan untuk memang memperlihatkan bagaimana kedekatannya Pak Ganjar dengan beberapa oknum yang katanya oligarki.